Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Saat ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjokusumo, saya undang kita mulai menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang disayang Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekal. Dengan gendang ku puji, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Katakan Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang. Haleluya. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang disayang. Sayang, haleluya. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Mari kita angkat tangan kita katakan glory. Haleluya. Glory, glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah kekasih jiwa kami, dan setiap kami boleh bersuka cita karena Tuhan telah menebus kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menyayangi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjokusumo. Biar pengurapan-Mu ya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang saat ini yang dilepaskan Tuhan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan ya Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara, saya berdoa dan berharap saudara sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun.
khususnya pada malam hari yang luar biasa ini. Baik saudara, sebelum kita memulai, mari kita satukan hati kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena pada malam hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kembali dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dan biarlah kuasa firman kembali mengalir atas kehidupan kami, roh jiwa kami, bahkan tubuh kami disegarkan kembali. Terima kasih Bapa. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalan ibadah pada malam hari ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus ambil alih ibadah ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap umat-umat-Mu melalui hamba-Mu, sehingga kami menjadi paham dan mengerti, dan biarlah pengenalan kami akan Tuhan hari lepas hari semakin sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan seperti biasanya saya harus menyambut saudara sekalian, baik yang ada di Ufuk Barat maupun di Ufuk Timur, dari Sabang sampai Maroke. Demikian juga saudara-saudara kita yang hebat-hebat, saudara-saudara seiman yang ada di Malaysia, Shalom Singapura, Shalom Taiwan, Shalom Timor Leste. Demikian juga saudara kita yang ada di benua Australia dan yang ada di benua Amerika, khususnya Amerika Serikat. God bless you abundantly. Haleluya. Demikian juga kita tidak lupa untuk menyambut saudara kita yang baru pertama kali bergabung dengan kita semuanya pada malam hari ini. We would like to welcome you to the channel of Khotbah Pendeta. But don't forget, jangan lupa untuk subscribe video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya saudara menjadi orang yang pertama saat kami mengupload video-video terbaru kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tahukah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat setia, Tuhan yang selalu bersama dengan hidup kita. Saudara, enggak peduli apapun musim hidup kita saat ini. Mungkin saudara sedang tertawa, bahagia, atau mungkin saudara sedang berair mata. Apapun keadaan hidup kita, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Mari nikmati kesetiaan Tuhan. Hampiri Dia dan katakan, sebab kami tahu selama kami hidup, selagi kami ada, kami berjalan bersama dengan Tuhan yang hebat. Kami berjalan bersama dengan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuat, Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik kewajiban-kewajiban dalam satu keluarga. Kita sebagai orang percaya. Namun sebelumnya saya ingin mengajak setiap saudara untuk merenungkan bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk bekerja. Amin saudara. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 19 di sana dikatakan demikian. Ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia, Adam yang pertama, Tuhan langsung membawa Adam untuk memberi nama setiap ciptaan Tuhan. Jadi tugas pertama yang Adam lakukan adalah memberi nama kepada semua hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan tidak menciptakan kita hanya untuk nganggur-nganggur, tidur-tidur saja. Tapi Tuhan mempunyai rencana buat kehidupan setiap kita. Saudara, dalam Efesus pasal 2 ayat 10, di sana dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, jelas sekali ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya untuk kita. Amin, saudara. Apa maksudnya? Setiap kita lahir dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita untuk melakukan sebuah karya, sebuah pekerjaan baik. Tuhan sudah mempunyai rencana untuk setiap kita, dan kehendak Tuhan cuma satu. Tuhan mau kita menghidupi itu. Nah,
Setiap kita lahir ke dunia ini dengan benih, yaitu keahlian, kemampuan untuk menghidupi diri kita masing-masing. Tuhan paham di dunia ini kita butuh penghidupan. Oleh karena itu, kita lahir dengan keahlian sehingga dengan kalian itu kita bisa bertahan hidup. Tuhan itu menanam keahlian dalam hati kita. Ada berupa passion, yaitu ketika kita menemukan sesuatu yang kita ingin lakukan, kita punya semangat melakukannya. Di dalam Keluaran pasal 31 ayat 1, di sana dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjukkan Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dan juga dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang, alih telah kuberikan keahlian. Haleluya, luar biasa. Tuhan itu ternyata menanam keahlian di dalam hati kita, bukan di dalam otak kita. Kalau kita kuliah, kita sekolah, semua teori, semua pelajaran yang bisa kita pelajari, semua itu masuk di dalam otak kita. Tetapi semangat untuk mengerjakan pekerjaan kita, bahkan ide-ide, kreativitas, kepandaian untuk melakukannya, itu keluarnya dari hati. Saya beri contoh, banyak orang-orang yang kuliah jadi guru, tapi berapa banyak yang sungguh-sungguh pandai mengajar. Karena keahlian itu ditanam dalam hati. Saya percaya bahwa setiap orang itu lahir dengan keahlian dari Tuhan, supaya kita bisa menghidupi kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara, tahukah saudara bahwa banyak orang yang tidak menyadari kewajibannya, tapi menuntut haknya, maunya hidup enak saja, maunya nyaman, bisa beli apa saja. Tapi mereka lupa satu hal, bahwa kewajiban kita tidak bisa bekerja. Kita tidak mau memanfaatkan waktu kita untuk membangun masa depan kita. Kita tidak akan menuai apa-apa. Orang yang mau berkeluarga harus bekerja supaya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Karena kita tahu bahwa nikah tidak hanya pakai cinta. Haleluya. Amin. Ya, banyak masalah dalam rumah tangga yang muaranya cuma satu, yaitu uang. Kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi dan gagalnya suami dalam berfungsi mengakibatkan banyak permasalahan dalam rumah tangga. Bagaimana menurut saudara? Haleluya. Rata-rata perceraian terjadi, salah satu penyebabnya karena uang. Saya ingin memberikan contoh tentang hak dan kewajiban di dalam keluarga. Nah, ini penting buat kita semua orang percaya, agar semuanya mengerti tentang hak dan kewajiban dalam keluarga. Orang tua punya kewajiban untuk mengasihi anak-anak mereka, merawat anak-anak mereka, mendidik, menyekolahkan mereka. Orang tua punya kewajiban untuk bekerja, menafkahi keluarganya. Bukan sebaliknya, bukan anak-anak yang harus bekerja untuk orang tuanya. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya 14b, di sana dikatakan demikian. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Saudara, di wilayah tertentu saya menemukan banyak anak-anak yang justru harus bekerja untuk menafkahi orang tuanya. Ironisnya, saudaraku, ya, tahukah saudara bahwasanya dalam Amsal pasal 13 ayat 22 di sana dikatakan demikian. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tapi herannya justru di masa tua, orang tua malah berusaha anaknya yang harus bisa menghidupi dia. Bukannya orang tua yang meninggalkan warisan buat anak-anaknya. Tidak sedikit yang malah meninggalkan hutang.
Apa kewajiban anak-anak? Itu pertanyaannya. Tentu kewajiban anak-anak bagi orang tua adalah menghormati dan mengasihi orang tua mereka. Kewajiban anak-anak yang sudah dikasihi, sudah dipelihara, diberi makan, disekolahkan oleh orang tua mereka adalah sekolah dengan sungguh-sungguh, mengerti prioritas, belajar dulu baru main game. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh anak-anak. Bukannya main game baru belajar. Kebalik-balik kalau kayak gitu. Mengerti bahwa di dalam masa mudanya dia harus membuat keputusan-keputusan yang benar. Seperti memilih teman yang tepat, menggunakan masa muda mereka dengan baik, patuh atau taat pada orang tua. Banyak anak-anak yang memiliki orang tua yang baik, yang sudah mencukupi semua kebutuhan mereka, tetapi tetap tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Kewajiban orang tua mengasihi, mendidik, membesarkan, menyekolahkan anak-anak. Namun sebaliknya, kewajiban anak-anak mengasihi, menghormati, dan taat kepada orang tua. Belajar sungguh-sungguh. Nah, apa yang terjadi ketika orang tua dan anak tidak menjalankan kewajiban mereka, tetapi menuntut haknya? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Anak minta dimengerti, minta semua keinginannya dituruti. Sementara orang tua sebaliknya tidak menghidupi anaknya, tidak memberi teladan buat anak-anaknya, tetapi minta supaya anak-anaknya menghormati dia dan meminta supaya di masa tuanya dia dipelihara. Sebaliknya, hubungan suami istri juga demikian. Kalau kita mengerti kewajiban kita sebagai kepala keluarga, kita mengerti kewajiban kita sebagai istri, kita mengerti kewajiban kita sebagai suami, baru kemudian kita boleh menuntut hak kita. 1 Timotius pasal 3 ayat 4 di sana dikatakan demikian. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Disegani dan dihormati merupakan akibat dari seorang ayah menjadi kepala keluarga yang baik tentunya. 1 Petrus 3 berkata di ayat yang pertama, di sana dikatakan demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Luar biasa. Kewajiban bagi para istri. Nah, ini bagi ibu-ibu nih, coba didengar dulu ini. Haleluya. Amin ibu-ibu ya. Kewajiban bagi para istri adalah tunduk kepada suaminya. Apa kewajiban suami kepada istri? Nah, ini tuh suami-suami. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata begini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Wah, luar biasa. Kewajiban suami adalah menghargai istri mereka, menghormati istri sebagai teman pewaris kasih karunia, hidup bijaksana dengan istri. Kewajiban istri adalah tunduk kepada suami. Nah, kenapa pertengkaran sering sekali terjadi? Apakah saudara juga ikut mengamati? Karena masing-masing menuntut hak yang seharusnya merupakan kewajiban. Mari kita belajar bagaimana kita mengerti bahwa kalau kita ingin memperoleh hak kita, kita wajib melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Amin, saudara. Haleluya. Kewajiban itu datang lebih dulu sebelum hak. Contoh, orang harus bekerja sebulan dulu baru mereka menerima gajinya di akhir bulan. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 6 berkata demikian. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani tidak akan menikmati hasil usahanya kalau dia tidak menanam apa-apa sebelumnya. Nah, luar biasa ayat firman Tuhan ini. Kalau kita ingin menuai hak-hak kita,
kita harus mengerti kewajiban kita sebagaimana dicatat di dalam Lukas pasal 10 ayat 7. Di sana dikatakan demikian. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, hanya orang yang bekerja yang patut mendapat upahnya. Tapi banyak orang tidak mau bekerja, tapi mau dapat upah. Saya ingin berbagi tentang 5 penyebab masa depan suram karena tidak menjalankan kewajiban. Yang pertama, kemalasan. Tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak excellent dalam pekerjaan, malas, buang waktu, sia-sia. Lalu, yang kedua, penyebab masa depan suram adalah mental pengemis, selalu bergantung sama orang lain, maunya minta-minta, ngandelin saudara. Yang ketiga, yaitu menyia-nyiakan masa muda. Yang keempat, penyebab masa depan suram adalah kebiasaan atau tabiat buruk. Yang kelima, memilih pergaulan atau pasangan hidup yang salah. Sebagai peneliti, saya memperhatikan anggota-anggota keluarga yang hidupnya susah sekali. Saya coba mengkaji kenapa orang miskin. Apa yang menyebabkan orang memiliki masa depan yang suram? Kesimpulan saya mengatakan 5 hal ini merupakan penyebab terbanyak yang saya temukan. Saudara, yang pertama kemalasan. Yang kedua mental pengemis. Yang ketiga menyia-nyiakan masa muda. Yang keempat kebiasaan atau tabiat buruk. Dan yang kelima karena memilih pergaulan atau pasangan hidup yang salah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, saudara. Ya, saya pikir luar biasa, saudara, pada malam hari ini kita telah diajar oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah itu kembali menguatkan, meneguhkan kehidupan iman kita. Amin, saudara. Mari kembali kita satukan hati kita, kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kembali kami tak henti-hentinya mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur atas pengajaran-pengajaran yang tak henti-hentinya Engkau berikan kepada kami, dan biarlah itu semuanya akan menguatkan, meneguhkan, menggembalakan kami sehingga kami hidup benar di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Bapa Kau yang melawat keluarga kami, kota kami, bangsa kami di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan hati saudara ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih sudah bergabung dalam acara ini pada malam yang luar biasa ini. Dan kita kembali besok pagi pada jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dari ladang misi, ladang pelayanan di Medan, kembali saya bersama dengan tim mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Immanuel.